Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang Ustadz Das Latif. Ustadz ini adalah seorang yang sangat terkenal karena ceramah-ceramahnya yang sangat baik waktu saya dengarkan ya. Tidak hanya punya bobot dalam ceramahnya, tetapi dia juga bisa menyelipkan humor, sesuatu yang lucu, sehingga ceramah-ceramah yang dia sampaikan itu sangat menarik, sehingga dia diundang kemana-mana. Jadi Ustadz Das Latif ini bagi saya adalah Ustadz yang ya cukup serius untuk memberikan edukasi, mengajarkan umat Islam. Sangat jarang dia membahas soal iman orang lain, tidak seperti yang lain ya. Tapi kali ini teman-teman, saya mendengar dari ceramah yang dia sampaikan, dia membahas soal Bunda Maria yang hamil tanpa hubungan badan, dan dia mengajukan pertanyaan kepada ibu-ibu yang mendengarkan waktu dia berceramah, bisakah seorang perempuan hamil tanpa disentuh oleh laki-laki? Dan beberapa ibu menjawab, dan disitulah dia menjelaskan maksud pertanyaan itu adalah dia mau mengarahkan untuk menjelaskan kelahiran tentang Isa Al-Masih. Walaupun kita tahu kalau kita lihat ya, apakah Isa dan Yesus itu sama, dan kita tidak melihat perbedaan itu, tetapi saya yakin yang dimaksudkan di sini adalah Isa, tetapi juga orang Islam punya pandangan bahwa Isa itu adalah Yesus. Kita mau ikuti dulu apa argumentasi yang disampaikan oleh Ustadz Das Latif ini. Setelah itu kita akan memberikan tanggapan kita. Mari kita simak video berikut ini. Bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Ya, videonya masih panjang, beberapa menit lagi teman-teman, tapi saya stop karena ada klaim hak cipta ya. Musiknya ada klaim hak ciptanya. Intinya begini, jadi waktu dia mengajukan pertanyaan, bisakah seorang wanita hamil tanpa disentuh oleh laki-laki? Nah, dia melanjutkan, menurut medis itu tidak mungkin, kecuali kita tahu ada sekarang teknologi yang canggih di mana sperma diambil lalu disatukan dengan sel telur, lalu pakai alat medis yang canggih sehingga bisa menghasilkan ya bayi tabung ya. Tetapi itu bayarnya bisa mahal. Tetapi secara natural atau secara alamiah, seyogianya seorang perempuan itu bisa hamil apabila dia berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan, di mana spermanya ada dan bertemu dengan sel telur sehingga menghasilkan atau membuahkan. Dan Ustadz Das Latif mengatakan bahwa kalau secara medis itu tidak mungkin, tetapi kalau Allah yang mengerjakan, bisa nggak? Dia katakan pasti bisa. Karena apa? Kalau dia adalah Allah, dia berkuasa, dia pasti bisa. Bagi Tuhan kan memang tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang mereka percayai. Di sini saya akan pakai kata Yesus Kristus karena saya yakin yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, karena itu juga tertulis di dalam kitab kekristenan. Jadi teman-teman, kalau Anda membaca Alkitab atau sebagai orang Kristen paling tidak sudah tahu ya di mana sejarah kelahiran Yesus Kristus, Anda bisa melihat di catatan Alkitab. Tetapi di dalam bagian ini saya akan ajak kita untuk paling tidak membahas sekilas supaya kita juga bisa diingatkan kembali akan kelahiran Sang Juru Selamat yang terjadi itu tanpa hubungan badan antara Yusuf dan Maria. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 31 ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ini malaikat Tuhan berbicara kepada Maria. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Maria sendiri mengajukan pertanyaan, bagaimana hal itu terjadi sedangkan aku belum bersuami? Nah, malaikat itu menjawabnya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi
anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu bukan lahir karena dia menikah, melakukan hubungan badan dengan Yusuf, tetapi di sini Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, disinilah awal mula di mana malaikat Tuhan memberitahukan kepada Maria bahwa anak nanti yang akan dia lahirkan adalah bukan karena dari hubungan badan manusia, tapi dari Roh Kudus. Nah, kenapa ini terjadi, teman-teman? Dan untuk apa Yesus harus datang di dalam keadaannya sebagai manusia? Matius 1 ayat 20 dan 21. Ya, kita baca di sini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini maksudnya adalah Yusuf, ya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kalau tadi Ustadz Das Latif mengatakan kalau secara medis itu tidak mungkin di mana seorang wanita bisa hamil tanpa ada hubungan badan, tetapi di hadapan Tuhan atau bagi Tuhan, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Dan itulah sebabnya Maria yang pada waktu itu masih menjadi tunangan Yusuf dikatakan sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang mengerjakan, Allah yang mengerjakan itu di dalam Maria. Maka inilah maksud dan tujuannya, supaya kita diselamatkan. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi teman-teman, kelahiran Yesus Kristus itu bukan serta-merta menunjukkan di mana Allah berkuasa dengan caranya yang ajaib menghadirkan Kristus di tengah dunia melalui rahim Maria, yang dimana kita dapati itu tidak dilahirkan karena hubungan badan atau secara biologis dari Yusuf dan Maria, tapi ini murni karya Allah. Tujuan dari semua itu adalah supaya saya dan saudara diselamatkan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 1 Paulus menangkap itu. Dia katakan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi dengan kehadiran Kristus di tengah dunia, di mana dia hidup tengah dunia sampai mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, itu adalah rentetan cerita karya kasih Allah kepada dunia demi menyelamatkan saya dan saudara, karena upah dosa adalah kematian atau maut, dan Yesus Kristus harus menebus, menyelamatkan kita yang sudah berdosa ini. Karena itu Paulus menangkap ini sehingga dia mengatakan bagi mereka yang percaya tidak ada penghukuman. Siapa mereka? Mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi teman-teman, apabila Anda ada di dalam Yesus, tidak ada penghukuman bagi Anda. Oleh karena itu Injil keselamatan harus terus kita beritakan kepada semua orang, supaya namanya terus diberitakan dan bisa dimuliakan, sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus. Satu jiwa bertobat, ada sukacita surgawi yang besar, yang melimpah. Itulah sebabnya mari kita hidup menjadi saksi Kristus di tengah dunia, supaya melalui hidup kita nama Yesus terus dikenal. Kiranya video ini boleh menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.